إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jemaah salat fardu Jumat yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Insyaallah 2 atau 3 hari lagi kita akan bersama-sama kedatangan satu bulan yang sangat mulia, Syahrul Azim, bulan yang penuh dengan keagungan, yakni Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang kehadirannya dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, bulan yang kedatangannya sangat dirindukan oleh semua umat Islam baik di desa maupun di kota. Demikian pula kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Apa yang membuat Ramadan begitu mempesona? Apa yang membuat Ramadan begitu memiliki daya tarik yang luar biasa? Ramadan memiliki daya magnet yang begitu luar biasa. Sebab Ramadan adalah merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala banyak mencurahkan keistimewaan di dalamnya. Ini barangkali yang membuat perbedaan antara Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan sebagaimana Dia Jalla wa Ala tidak memberikannya pada bulan-bulan yang lain. Apa yang membuat bulan suci Ramadan begitu sangat dinantikan, sangat dirindukan? Bahkan setiap orang bersemangat untuk menyambutnya, bergembira untuk menyambutnya. Sebab Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya bahwa yang pertama, Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun mubarakun. Ramadan adalah merupakan berkah, dan makna keberkahan itu ada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga setiap detik di bulan suci Ramadan, setiap detiknya seluruhnya adalah kebaikan. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal soleh yang kita lakukan dengan kebaikan yang besar di sisinya. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebaikan, melimpahkan rezekinya kepada setiap hambanya, wabil khusus orang-orang yang beriman. Inilah bulan kebaikan, bulan yang setiap kebaikan, setiap amal saleh yang kita lakukan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, keistimewaan Ramadan yang begitu mempesona adalah bahwa Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup rapat pintu neraka dan membelenggu syaitan. Betul, memang kita tidak bisa melihat hal ini, tapi kita meyakininya dengan keimanan kita. Inilah hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Inilah keistimewaannya.
Bulan di mana Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu syaitan. Dan yang ketiga, keistimewaan Ramadan, karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadr khairu min alfi syahrin. Satu malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Satu malam yang hanya terdapat di bulan suci Ramadan, bahkan min ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir. Satu bulan yang setiap mukmin melakukan ketaatan di malam itu, kebaikan di malam itu, maka itu lebih baik dari kebaikan yang dilakukannya selama 83 tahun 4 bulan. Hanya Ramadan yang bisa memberikan itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kaum muslimin, marhaban ya Ramadan. Karena Ramadan memiliki keistimewaan bahwa Ramadan adalah merupakan syahrul Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 185, masih dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan di bulan suci Ramadan lah Rasulullah SAW membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Ini keistimewaan yang keempat dari bulan suci Ramadan. Dan yang berikutnya, Ramadan memiliki keistimewaan. Ramadan adalah merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah berkubang dalam kezaliman, dalam kemaksiatan, dalam aniaya? Ramadan adalah merupakan bulan pengampunan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir, atau kama qala Rasulullah SAW. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa di antaranya selama kita menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lain mengatakan bahwa di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Jadi di setiap malam di bulan suci Ramadan, Allahu Jalla wa Ala membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya, ia bebaskan dari api neraka. Dari kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu, sungguh merugi, sungguh celaka orang yang ketika dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu. Dia berjumpa dengan Ramadan, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan mana lagi diharapkan ampunan itu, sementara Ramadan adalah merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mempesona Ramadan dengan segala keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bulan Ramadan, belum lagi ibadah puasa yang kita lakukan. Berapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibadah saum yang kita lakukan. Ini juga luar biasa. Jadi bulan suci Ramadannya punya keistimewaan, ibadah saumnya juga punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Puasa
dengan puasa Allah ampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat dengan sahihnya hadis ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya di masa yang lalu. Yang kedua, keutamaan ibadah puasanya. Allah sediakan pintu khusus bagi mereka yang berpuasa di surga. Jadi ada salah satu pintu surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu salah satu nama pintu surga dari 8 pintu surga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka yang berpuasa. Ya, disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu sendiri maknanya menyegarkan, segar benar, ya. Ini makna Ar-Rayyan. Jadi pintu yang menyegarkan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka yang berpuasa. Yadkhulu minhu shaimun. Orang yang masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa sebagai ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena dalam satu hadis dikatakan kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Jadi seluruh amal anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan mengejar-ngejarnya. Bukan berarti amal yang lain tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan betapa puasa itu adalah amal saleh yang punya kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam satu hadis tidak ada yang sebanding dengan puasa. Sahabat Umamah radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, berikan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Nabi mengatakan puasa. Ya, saum. La mithla lahu, berpuasalah. Ya, alaikum saum, puasalah atasmu. La mithla lahu, sesungguhnya tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini dari sekalian rahimakumullah. Jadi marhaban ya Ramadan dengan segala keistimewaan bulan Ramadan, dengan segala keistimewaan ibadah puasa. Dan yang terakhir, bagaimana cara sukses kita di bulan suci Ramadan? Yang pertama, tashihun niyatillah. Bersihkan niat kita. Benarkan niat kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wafaq syariah. Ya, pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan seluruhnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Khudh anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, dan berpuasalah kalian sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa dan telah mencontohkannya kepada kita. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar sukses Ramadan kita, hifzul jawarih. Jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Bicara yang benar, jangan dusta. Lihat yang baik-baik, jangan lihat yang cabul-cabul. Jangan dengar perkataan yang sia-sia. Gunakan mata kita, lisan kita, telinga kita untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan, bil khusus ibadah saum kita. Ya. Dan yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, al-mujahadatu fil ibadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ramadan itu bukan cuma ibadah puasa, tapi di dalam bulan suci Ramadan ada salat malam. Laksanakan salat malam imanan wa ihtisaban. Jangan sampai tertinggal salat tarawih. Upayakan salat tarawih setiap malamnya, sesibuk-sibuknya kita. Ya. Jadi kalau tidak bisa berjamaah di masjid, ya kita munfarid sendirian. Jangan sampai tertinggal salat tarawihnya. Sebab Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya di masa-masa yang lalu. Dan Ramadan bukan hanya puasa, bukan hanya salat, tapi jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran, perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Buat target khatam 1 kali, 2 kali, atau 3 kali khatam dalam bulan Ramadan. Sebab siapa yang tidak bisa mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan, biasa dipastikan dia tidak akan bisa mengkhatamkan Quran pada bulan-bulan lainnya. Sangat sulit. Sebab Ramadan itu syahrul Quran,
bulan Al-Quran. Kalau kita tidak menghatamkan di bulan suci Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain akan sangat sulit bagi kita untuk menghatamkannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah sedekah. Karena Nabi orang yang paling dermawan di antara kita, dan kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Kemudian memberi makan orang berbuka puasa, iftar. Hadisnya sudah jelas, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan yang berikutnya, kalau ada rezeki, umrahlah di bulan suci Ramadan. Karena umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih demikian. Dan yang terakhir, beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Iktikaf itu sunnah, bukan wajib. Akan tetapi ia adalah merupakan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, oleh sahabat, dan juga oleh istri-istri beliau SAW sepeninggal wafatnya baginda Nabi SAW. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam